Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Urmila Nurvidia dengan NIM 23060200015 dari kelas 6A. Saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai unsur, senyawa, dan campuran, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Feni Widianti MPD. Untuk memudahkan apa yang akan kita sampaikan pada kali ini dapat dilihat pada peta konsep yang sudah tersedia. Ada materi, kemudian zat tunggal campuran, lalu unsur senyawa, kemudian homogen heterogen. Lalu pembahasan yang pertama ini yaitu zat tunggal. Zat tunggal ini diartikan sebagai materi yang mana penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis saja. Lalu zat tunggal ini masih dibedakan lagi atau dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur dan senyawa. Yang pertama yaitu unsur. Unsur ini diartikan sebagai zat yang mana tidak dapat diubah menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contohnya ini bisa kita lihat ada hidrogen dengan lambang unsur H, kemudian karbon dengan lambang unsur C, kemudian nitrogen dengan lambang unsur N, lalu oksigen dengan lambang unsur O. Nah, terdapat tata cara penulisan nama dan lambang unsur. Menurut John Jacob Berzelius terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Misalnya kita ambil dari unsur hidrogen. Nah, kita ambil huruf depannya yaitu H. Lalu langkah kedua, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Kita ambil huruf pertamanya yaitu H, kemudian H ini ditulis dengan huruf kapital. Maka hidrogen ini lambang unsurnya yaitu H. Kemudian contohnya nitrogen ini lambang unsurnya yaitu N. Lalu langkah ketiga, apabila unsur yang memiliki huruf awalan yang sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambahkan satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti helium. Helium dan hidrogen ini sama-sama memiliki awalan huruf yang sama yaitu H. Lalu helium ini harus menambahkan satu huruf lagi agar tidak menyamai nama unsur hidrogen ini. Lalu helium ini ditambahkan satu huruf setelahnya dengan ditulis huruf kecil, yaitu menjadi lambang unsurnya He. Kemudian contoh yang lain yaitu natrium. Natrium ini memiliki huruf awalan yang sama dengan nitrogen. Kemudian diambil satu huruf setelahnya, kemudian menjadi Na. Lalu yang selanjutnya ini yaitu macam-macam unsur di alam. Nah, para ahli kimia ini sudah menemukan unsur sejak abad ke-9. Lalu seiring berjalannya waktu sampai ke abad ke-20, unsur di alam ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu unsur logam. Nah, unsur logam ini dicirikan berwarna putih mengkilap, lalu dapat menghantarkan arus listrik, kemudian titik lebur rendah dan dapat ditempa, lalu dapat menghantarkan kalor atau panas. Lalu untuk yang kedua yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam ini kebalikannya dari unsur logam. Nah, bercirikan berwarna tidak mengkilap, lalu pengantar arus listrik yang buruk, kemudian tidak dapat ditempa, lalu umumnya penghantar panas yang buruk. Namun ada satu unsur dari unsur non-logam ini yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Lalu selanjutnya yang ketiga ini adalah metaloid. Metaloid ini memiliki sifat di antara unsur logam dan non-logam, atau bisa kita ketahui bahwa metaloid ini adalah logam transisi dari unsur logam dan non-logam. Kemudian bisa kita lihat contoh-contoh dari 3 unsur tersebut, yaitu unsur logam dan metaloid non-logam. Bisa kita lihat dari tabel periodik ini. Untuk membacanya ini dari lajur ke bawah ini untuk lajur ke bawah ini kita namai sebagai golongan, lalu untuk lajur mendatar ini kita namai periode.
Nah, untuk unsur logam ini bisa kita lihat pada golongan 1A kecuali H hidrogen, kemudian 2A. Lalu golongan transisi yaitu pada golongan B, kemudian 3A kecuali B, kemudian 4A SNPB, lalu untuk 5A BI, kemudian 6A PO. Lalu untuk unsur non logamnya ini dapat kita lihat pada golongan 4A ada C karbon, kemudian 5A ada nitrogen dan fosfor, lalu 6A ada oksigen, lalu sulfur dan Se, kemudian pada golongan 7A ada F, Cl, Br, I, At, kemudian pada 8A ada He, Ne, Ar, Kr, Se, Rn. Lalu untuk unsur yang metaloidnya ini yaitu peralihan dari logam ke non logam ini ada pada golongan 3A yaitu B, kemudian pada 4A ada SiGe, kemudian pada golongan 5A ada AsSb, lalu untuk golongan 6A ini ada Te. Nah, selanjutnya kita akan membaca Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang mana berkaitan dengan unsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil kitab wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat, dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak melihatnya, sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Dari ayat ini kita bisa lihat ada unsur yang disebutkan oleh Allah yaitu besi. Besi ini dilambangkan dengan lambang Fe. Nah, Allah ini menciptakan besi atau menurunkan besi bagi manusia ini dengan banyak manfaat dan banyak manfaat, di mana besi ini memiliki kekuatan hebat. Besi ini bisa menjadi sebagai kerangka rumah, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sesungguhnya Allah ini menciptakan semuanya yang ada di bumi ini tidaklah sia-sia. Selanjutnya, setelah kita membahas unsur, kita akan membahas senyawa. Senyawa ini juga merupakan kelompok dari zat tunggal. Nah, senyawa diartikan sebagai zat yang mana tersusun atas dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menggunakan reaksi kimia saja. Jadi, senyawa ini tidak bisa diuraikan dengan reaksi fisik atau reaksi fisika. Lalu senyawa ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Nah, senyawa organik ini adalah senyawa molekuler dengan kandungan utama dalam senyawa adalah atom karbon dan atom hidrogen. Lalu senyawa organik ini biasanya kita temui yang berasal dari semua makhluk hidup. Contohnya ini ada pada gambar, bisa kita lihat yaitu gula dengan rumus kimia C6H12O6. Bisa kita lihat dari rumus kimianya, unsur organik ini kan bisa dicirikan mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Pada gula ini terdapat atom karbon dan atom hidrogen. Lalu contoh selanjutnya yaitu urea. Urea ini dirumuskan menjadi NH2CO. Lalu contoh lainnya yaitu alkohol dengan rumus kimia C2H6O. Selain dari senyawa organik ini ada senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini diartikan sebagai senyawa molekuler yang tersusun oleh molekul apapun. Nah, tidak harus tersusun dari atom ataupun atom karbon ataupun hidrogen seperti senyawa organik. Sedangkan anorganik ini yaitu bisa tersusun dari molekul apapun. Nah, senyawa ini berasal dari alam yang menyusun material tak hidup. Contohnya ini ada pada gambar yaitu NaCl. NaCl dengan rumus kimia
NaCl ini adalah garam dapur dengan rumus kimianya NaCl, lalu air dengan rumus kimianya H2O, lalu karbon dioksida dengan rumus kimianya CO2. Nah, setelah kita mempelajari mengenai zat tunggal, yaitu zat tunggal ada 2 unsur dan senyawa, kemudian kita akan mempelajari substansi yang tidak murni, yaitu campuran. Campuran ini adalah materi yang tersusun oleh 2 macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Nah, campuran ini juga dapat digolongkan lagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen ini yaitu tersusun atas 2 unsur atau lebih yang mana dapat diuraikan, kemudian setiap bagiannya sama, baik itu dari warna, rasa, kemudian perbandingan zat yang tercampur di dalamnya. Lalu tidak memiliki bidang pembatas antara komponen satu dan komponen lainnya. Contohnya ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada larutan gula. Larutan gula ini kan diperoleh dari air dan juga gula. Kemudian ada larutan garam yang diperoleh dari campuran antara air dan juga garam. Kemudian kemudian teh ini, air teh ini kan didapatkan dari air, campuran air dan juga teh. Nah, teh ini dipakainya menggunakan teh celup, bukan teh tubruk. Lalu contoh selanjutnya yaitu air sirup. Air sirup ini berasal dari campuran antara air dan juga sirup. Nah, campuran homogen ini bisa kita ketahui yaitu 2 zat yang mana partikel-partikel penyusunnya ini tidak dapat dibedakan. Bisa kita lihat bahwa larutan gula ini ketika sudah diaduk, antara air dan gula ini sudah kita aduk, maka kita tidak bisa mengetahui mana gulanya dari larutan tersebut. Kita hanya bisa mengetahui airnya saja. Jadi kita tidak bisa mengetahui gulanya. Juga demikian pada larutan garam, kita tidak bisa mengamati mana garamnya dan mana airnya. Kemudian selanjutnya yaitu campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini yaitu campuran yang setiap bagiannya tidak sama, baik itu dari segi rasa, warna, ataupun perbandingan komposisinya. Lalu satu komponen dengan komponen lainnya ini terdapat bidang pembatas, sehingga komponen satu dan lainnya ini bisa dibedakan. Lalu campuran heterogen ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu koloid dan suspensi. Nah, koloid ini yaitu campuran 2 atau lebih zat yang mana bersifat heterogen, di mana partikel-partikel penyusunnya ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Kemudian suspensi. Nah, suspensi ini perbedaannya dengan koloid. Suspensi dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Kemudian contohnya dari campuran heterogen koloid dan suspensi. Untuk koloid ini ada santan, kemudian susu, lalu agar-agar. Untuk contoh suspensi ini ada air dan minyak, lalu ada susu dan sereal, kemudian air dan pasir. Bisa kita lihat pada contoh suspensi, air dan minyak ini bisa kita lihat itu ada bidang pembatasnya, bidang pembatas yang memisahkan antara minyak dan air. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dari campuran homogen tadi, yaitu larutan gula dan air dan minyak. Bisa kita lihat bahwa larutan gula ini tidak ada bidang pembatasnya, sedangkan air dan minyak ini ada bidang pembatasnya. Jadi kita bisa membedakan mana sih minyaknya dan mana sih airnya, karena tidak tercampur, keduanya itu tidak tercampur. Bisa kita lihat juga pada air dan pasir ini, pasir ada di bawah dan airnya ada di atas. Jadi bisa kita lihat komponen air dan komponen pasirnya. Selanjutnya yaitu pemisahan campuran.
Nah, prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, di mana metode pemisahan campuran ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air, lalu pemisahan garam, kemudian analisis logam berat, dan sebagainya. Bisa kita lihat ini ada beberapa contoh pemisahan campuran. Yang pertama ini yaitu ada filtrasi. Filtrasi ini adalah fungsinya untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Bisa kita lihat ada gambarnya ya, filtrasi ini. Nah, alat utama dalam penyaringan ini adalah suatu penyaring yang terbuat dari bahan berpori, yang mana dapat dilewati partikel-partikel kecil tetapi dapat menahan partikel-partikel yang lebih besar. Contohnya pada filtrasi ini adalah penyaringan untuk memisahkan pasir dan juga air. Untuk pemisahan campuran kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi ini adalah memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Nah, sentrifugasi ini contohnya yaitu untuk memisahkan sel-sel darah merah dan putih pada plasma darah. Lalu pemisahan ketiga yaitu sublimasi. Sublimasi ini adalah campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya ini adalah campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Kemudian pada pemisahan campuran keempat ini ada dekantasi. Dekantasi ini berfungsi untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak terlarut dalam cairan. Bisa dilihat contohnya ini ada larutan, contohnya ini ada air dan pasir yang dipisahkan menggunakan cara dekantasi untuk memisahkan antara air dan juga pasir. Lalu pemisahan campuran selanjutnya yaitu yang kelima, kromatografi. Kromatografi ini berfungsi untuk memisahkan campuran yang berdasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Bisa dilihat pada contohnya ini ada kertas yang mana ada titik berwarna lalu dicelupkan pada suatu zat, kemudian warna ini akan melebar ke atas dan dari warna satu bisa menjadi warna banyak gitu. Nah, dari warna ini bisa kita ketahui kandungan apa yang ada dalam zat tersebut. Kemudian pemisahan yang keenam yaitu evaporasi. Evaporasi ini berfungsi untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya dengan cara pemanasan. Contohnya ini kita akan memanaskan larutan garam agar mendapatkan kristal garam. Lalu yang ketujuh yaitu corong pisah. Corong pisah ini berfungsi untuk memisahkan campuran yang mana terdiri dari dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Bisa dilihat pada gambar, bisa kita lakukan ketika kita akan memisahkan campuran air dan juga minyak. Lalu pemisahan campuran ke-8 yaitu distilasi. Nah, distilasi ini memiliki fungsi untuk memisahkan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Bisa dilihat dari gambarnya. Nah, prinsip kerjanya ini yaitu didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat ini akan berpisah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui adanya unsur senyawa campuran, kita akan mempelajari perbedaan dari unsur senyawa dan campuran. Yang pertama ini yaitu yang pertama ini adalah komposisinya. Perbedaan ini ada 4 perbedaan, yaitu yang pertama dari segi komposisi ini untuk unsur ini komposisinya yaitu partikel terkecil penyusun materi yang mana tidak dapat disederhanakan lagi melalui reaksi kimia. Nah, untuk senyawa ini gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tetap. Lalu untuk campuran ini gabungan dari beberapa zat murni dengan komposisi sembarang. Nah, untuk pembanding yang kedua yaitu pemisahan. Pemisahan ini untuk unsur ini tidak dapat dipisahkan lagi
menjadi zat murni yang lebih kecil. Lalu untuk senyawa dapat dipisahkan dengan cara kimia saja. Lalu untuk campuran mudah dipisahkan dengan cara fisik. Lalu pembanding yang ketiga yaitu sifat. Sifat unsur adalah lebih sederhana dari senyawa. Lalu untuk senyawa ini berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Kemudian pada campuran sifat zat penyusunnya masih tampak ada. Lalu untuk pembanding keempatnya yaitu proses. Unsur ini tersedia di alam. Lalu untuk senyawa ini terbentuk dari perubahan kimia. Lalu untuk campuran terbentuk dari perubahan fisika. Nah, setelah kita mempelajari mengenai materi ini ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini dibedakan lagi menjadi unsur dari senyawa. Lalu pada campuran ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Lalu setelah itu kita mempelajari perbedaannya. Kemudian kita akan berlatih latihan soal ini untuk mengetahui kemampuan setelah kita mempelajari unsur, senyawa, dan campuran. Soal yang pertama yaitu dari tabel periodik unsur ini manakah yang merupakan unsur logam? A. H, Li, Na, Be, Mg. Kemudian B. Ca, Fe, Ni, Si, He. Lalu untuk C. He, Ne, Ar, Kr, Xe. Kemudian pada pilihan D. Na, Mg, Ca, Fe, Al. Nah, kalian bisa berusaha menjawab terlebih dahulu. Saya akan memberikan waktu 20 detik dari sekarang. Nah, jawaban yang sebenarnya yaitu D. Na, Mg, Ca, Fe, Al. Bisa kita lihat dari tabel periodik unsur ini bahwa untuk pilihan yang pertama H, Li, Na, Be, Mg. H, Li, Na, Be, Mg ini terdapat pada golongan 1 dan 1A dan juga 2A. Untuk H ini tidak termasuk pada unsur logam. Jadi A ini salah jawabannya. Kemudian pada B ini Ca, Fe, Ni, Si, He. Bisa kita lihat He ini terdapat pada golongan 8A dan golongan 8A ini merupakan unsur non logam. Jadi B bukanlah jawabannya. Kemudian C ini ada jawaban He, Ne, Ar, Kr, Xe. He ini merupakan golongan 8A. He, Ne, Ar, Kr, Xe ini merupakan golongan 8A, jadi merupakan unsur non logam, bukan unsur logam. Jadi jawaban yang benar adalah D. Na, Mg, Ca, Fe, Al. Terus kemudian soal yang kedua yaitu Andi tengah asik bermain di dapur. Ia memasukkan banyak garam ke dalam mangkok yang berisi air. Lalu tiba-tiba ibu datang. Ibu berencana membuat telur goreng. Namun garam yang dimiliki ibu sudah habis. Sebab Andi memasukkan semua persediaan garam dengan teknik persediaan garam. Nah, dengan teknik pemisahan campuran, larutan garam yang dibuat Andi tadi dapat menjadi garam lagi. Pemisahan apa yang bisa dilakukan ibu agar ia mendapatkan garamnya kembali? Ada 4 pilihan, yaitu filtrasi, kromatografi, kemudian sublimasi, dan evaporasi. Nah, seperti sebelumnya, saya akan memberikan waktu 20 detik untuk kalian berpikir jawaban yang tepat. Nah, jawaban yang tepat yaitu D, evaporasi. Evaporasi ini diartikan sebagai pemisahan yang dilakukan dengan cara pemanasan. Nah, larutan garam ini bisa kita pisahkan, bisa kita
jadikan sebagai kristal garam lagi dengan cara pemanasan, di mana air menguap lalu terbentuklah kristal garam. Lalu untuk filtrasi ini filtrasi ini merupakan pemisahan yang mana didasarkan pada perbedaan ukel. Lalu untuk kromatografi ini pemisahan yang berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel. Dan untuk sublimasi ini merupakan pemisahan yang dilakukan dengan pemisahan yang berdasarkan zat yang mana salah satu zat tersebut itu dapat menyublim. Nah, semoga dari latihan soal tadi ini bisa menambahkan pengetahuannya dan juga bisa memberikan manfaat. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan yang banyak, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.